Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Antonius Dedina Simanulang dengan nomor induk mahasiswa 2020 31236. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Expert System, tugas 3 ujian akhir semester. Yang mana tugas 3 tersebut terdiri dari 4 soal. Soal pertama dan soal kedua dan tiga itu tidak ada sub soalnya, sedangkan soal keempat itu terdiri dari 4 sub A, B, C, dan D. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu. Di sini saya mengambil metode AHP, yaitu Analytical Hierarchy Process, yang mana ini adalah soal pertama. Untuk pengertiannya itu sendiri, AHP merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Sartre. Untuk model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah yang kompleks menjadi suatu hierarki. Kemudian dengan hierarki suatu masalah kompleks dapat kita uraikan ke dalam kelompok-kelompoknya yang kemudian diatur menjadi suatu bentuk hierarki sehingga permasalahan akan tampak lebih terstruktur, dan itu menurut Saifullah di tahun 2020. Sedangkan menurut Thomas Shelby tadi berada di tahun 1993. Demikian jawaban nomor 1 untuk penjelasan singkat terkait mengenai metode AHP atau Analytical Hierarchy Process. Kemudian untuk soal nomor 2 yaitu alasan kuat saya memilih metode AHP ini adalah dikarenakan metode AHP dapat memecahkan masalah atau situasi dan memiliki prioritas paling tinggi guna mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. Kemudian dari hierarki yang ini tadi, yang kita bahas tadi, dia itu ada beberapa variabel yang dapat kita bedakan, yang mana kita dapat mengambil suatu keputusan yang lebih baik atau suatu keputusan yang memiliki nilai positif yang lebih baik tergantung kepada usernya itu tadi. Kemudian untuk jawaban nomor 3 yang mana penjelasan langkah-langkah penerapan metode AHP. Untuk metode AHP ini penjelasan langkah-langkahnya itu saya bagi atas 5. Yang pertama itu diuraikan secara sistematis ke dalam struktur yang menyusun rangkaian sistem hingga tujuan dapat dicapai secara rasional. Kemudian dilakukan penilaian pembobotan untuk membangkitkan elemen-elemen apabila proses dokumentasi telah selesai dan hierarki telah tersusun dengan baik. Yang mana selanjutnya dilakukan penilaian perbandingan pada pembobotan tadi pada tiap hierarki berdasarkan tingkat kepentingan relatifnya. Setelah itu, penyusunan matriks dan uji konsistensi. Apabila proses pembobotan pengisian kuesioner telah selesai, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah penyusunan matriks berpasangan untuk melakukan normalisasi. Mungkin kita singkat saja ke nomor 5. Untuk pengambilan dan penetapan keputusan, suatu proses di mana alternatif-alternatif yang dibuat dipilih dan terbaik berdasarkan kriteria masing-masing. Balik lagi tergantung bagaimana kriteria dari usernya itu tadi, bukan gara-gara harganya mahal atau murah, tetapi balik lagi ke usernya sesuai dengan kebutuhannya yang ingin ia belikan atau yang ingin dipecahkan. Karena kebetulan studi kasusnya di sini adalah pembelian laptop, makanya saya mengambil contoh seperti tadi terkait mengenai keputusan dan pengambilan untuk hal-hal yang dibutuhkan usernya, yang mana usernya ini tadi inginnya atau pengen membeli bukan karena harga, bukan karena spesifikasi yang terlalu tinggi sekalipun, seperti itu. Kemudian untuk nomor 4 ini yang saya sebutkan tadi, yang dibagi dari beberapa jenis soal. Mungkin kita lanjut aja ke yang pertama, itu pengelompokan laptop berdasarkan spesifikasinya. Di sini saya udah potong gambar dengan perbandingan beberapa laptop, tapi di sini masih menggunakan laptop yang sama, yaitu Asus ROG Flow X16. Tetapi di sini dapat kita bedakan melalui Nvidia GeForce-nya tadi, yang mana RTX-nya tadi kita bedakan, atau GTX ya biasanya disebutkan, tapi di sini RTX-nya itu ada yang 370, ada yang 360, 3000
3070, ada yang 3060 dan 3050. Itu dibedakan menjadi 3 karena kebetulan di sini saya mengambil 3 contoh laptop dengan merek yang sama tapi spesifikasi berbeda dan harganya pun sama seperti itu. Kemudian untuk kedua, paket-paket laptop sesuai dengan budget user. Nah, di sini paket-paket laptopnya tadi kan yang saya ambil contoh itu adalah laptop Asus ROG Flow X16. Kemudian untuk harganya itu sendiri sama semua, $1.999 apabila kita beli di marketplace yaitu Amazon. Yang mana di paket-paket laptop ini tadi sesuai dengan budgetnya itu tadi dapat kita bedakan di spesifikasinya. Makanya saya tadi sebutkan bahwa balik lagi tergantung usernya tadi ingin membeli yang spesifikasi bagaimana dan budgetnya yang bagaimana. Karena di sini bisa kita lihat terdiri dari 64 GB RAM-nya, SSD-nya juga sama-sama 2 TB. Kemudian untuk prosesornya AMD Ryzen 9 semua, yang mana kalau kita ngambil kesimpulan bahwasanya kalau udah Ryzen 9 ya itu udah kenceng ya. Dan dibantu dari SSD yang 2 TB yang sangat besar dan RAM-nya juga demikian sangat besar, tetapi memiliki harga atau budget yang sama baik dari ketiga laptop tersebut. Tapi RTX itu tadi itu berbeda dari masing-masing laptopnya, ada yang 3070, ada yang 3060 dan juga 3050. Kemudian di sini saya setelah